Oras madihita sude buas ni hagabe cibinong songoninang dongan perhalado sesuai anjuran ni pemerintah partangyangatta di Boronginon dimatong melalui online. Ada orang sudah mulai partangyangatta di Boronginon martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Maridde hita siap buku edde nomor 4 ayat sada 2 saya puji mak di bata. Saya puji demata jibai nasi rohana uhutok tong basa dinasati nopana ria mahitabe mamuji demata ai sesadoluan dosa tai diwan disuruh debata anaknya Yesus Kristus jadi masayarga dohitaon ditobus di porsan Yesus dosa tasa sude asa mudar nai pai asitabe Marhite-hite goar ni debata ama dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goar ni todi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Gabe para siroha mahamu songon amamuna para sirohai. ondo hado di rohani debata ama mandulo akkana somarama somarina dohot akkana mabalu dihapor suhon nasida uhut mangaramoti dirini iba maralohon portibion unang marlindang Alai juppa mabuat si panganon ho ioma akan napogos akan namartihas napapang dohot nama pitung jadi mertua mahodisi aidang tarbalos na sida itu ho ay marbalos do itu ho sogot digaheheon ni akka partigor. napasali Jehovah do manang ise na mardengkan basa tunapogos jala ibana mamaloson dengan basa nai tu ibana Alai na oto di roha ni portibion do dipilit debata laho pahilaon akka nabisuk jala nagale di portibion dipilit debata laho pailahon nagogo asa unang marneang-neang agia ise zolma maradopod debata. Haleluya martangyang makita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan say lehon jala patubu madihami haporsiaon na sitong lehon madihami holong ni roha na somat pangasi asa holong rohanami diho dohot didongan nami jolma lehot dihami pamikiran na mangulu asa marlas ni roha hami mabahir lomo ni rohami saya sima roham rupi mahami mangulahon na nidokmu asahot kami jala tarparengon kami parange nabadia. Saya oloi mahami di pangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Atani debata epistel patujolo ni jamita di pertanyangata di bodarion tersurat di 2 Samuel sia ayat 1 sampai 8 marsikat sorin mahita majaha dungi ninna si Daud manakasi adong dope ulaning jolma tading-tadingan ni Raja Saul asa hubain asini rohana tu ibana ala si Jonathan. Jadi adong masada na poso isi ni bagas ni si Saul na hinan. Na margoar si Siba. Gabi terjauh ibana tu jolo ni si Daud. Dungi ni narajaima mandok ibana atehe hodo si Siba na posom doahu ninna ibana. Dungi didok rajaima atehe adong dojolma tading-tadingan ni si Saul asa hubai tu ibana asini rohani debata siat debata. Jadi ninnas Sibama madok rajai adong do pesada anak ni si Jonathan papang patna duasa. Dungi ni narajaima mandok ibana. Di dia ibana gabe didok si Siba mandok rajai. Idama di lodebar do ibana seorang tu si Mahir anak ni si Amiel. Dungi disuruh Raja Daud suruhanna mangalak ibana sian bagas ni si Mahir anak ni si Amiel di Lodebar. Jadi dung saat si Mepiboset anak ni si Jonathan tubuh ni si Saul tujolo ni si Daud manukap ma ibana tutano marsoba. Alai ninna si Daud ma ale Mepiboset gabe didok ibana ma bisondo ahu na posom. Dungi didok si Daud musetu ibana unang homabiar ay ikombahenok kutuho asini roha ala ni si Jonathan amangmu ikon paulahok kutuho sude gola ni si Saul opumi jala ikot toktong ho sa panganan doho tahu. Jadi marsoba ma ibana huhut didok ise ma pola au na posom bahe pola padok kaunomu biang namate songon awon ido yang go saat na martua ma na tumangingon kata ni debata jala naupiopsa. Amin. Siana inganan rohanami tondi mangkohidi pakedohok ngolunami gabe ulami. Pasada maruhatta martang yang mahita. Puji-pujian mardonga moliate Tuhan di pasaha rohanami tu adopamu nabadiai disude dengan dibasam dinak kujalohami saha ro di borngino Tuhan dileko di hami hosa hanguluan mauliate ma Tuhan di padonganim di bagasa sedarion di dongani hodo hami diganup laka nang ulon nami atau ngale Tuhan tupak jala pasu-pasuman saluhut na hulami asma korok kala seroa di hami hasangapon Tuhan. Ale Tuhan nang dia pala di bornginon di pertanyaan nami di bornginon di papungu asi ni roham dohami Tuhan na marsaur hami sama hami lumubi mahami marsaur dohoto Tuhan tupak jala pas-pas ma parsaura pertanyaan namion dalan nami majalo pas-pas na gudang itu atu pamu na badiai. Ale Tuhan nang dia pala di borngin na holomo peto mapasatami daging nang tordinami potong nama masu-masu hami Tuhan kinaripe nang bigyon nami mahatam nang pasol hason din naposom sodang sian debata hatiuron sian gijang bait ture sodang imar rohanami asa sonang bait ture pikiran nami unang lao mapar rohanami tunadaw sepatinggil ma pinggol nami tuhatam asa lampuat si hami nang naposom napasahat pararato beritam na ulii parsahalai parmaroi parbisuki naposom
asa marhite hatam na pinararat na sida lam tugu ha porsyon nami maradupoko. Tuhan nami jala debata nami tok kubah kami saluhut akka pergulmiton ningulo nami tu ado pamuna bade keluarga nami be Tuhan homa nama masu-masu keluarga nami nama masu-masu saluhut yanak kun nami name me saha roni nama godang nabahkan naholang petahe sial lubung nami asa pas-pas masaluhut na yanak kun nami gabe jol mana sia di jolo nami lumubi mana sia di jolom Tuhan nami jala debata nami takas di botohon waing huria nami natongon di bagasan pembangunan pos dorhanami donganyom muhami saluhutna parhaladu ni huriam nang songoni ruas ni huriam mulai sa sektor sada satu sektor saplonom asaho nama masu-masu saluhut asaboy ture saluhut pembangunan ni huriami Tuhan nami jala debata nami gudang si pangidon nami tu ada pamuna bade pos dorhanami ready dui Tuhan di jolom lemai Tuhami Tuhan hobar tuasi dohot tolong ni roham Tuhan nami perdosa na gudang dohami marado pedongan nami zolma lumubi mahami marado poko di bagasan uduk dohot serep ni roa hami tuar ro tuadu pamuna bade manopoti jala mengangguk kosalhut dosa pangalusan nami saya jumulo sesa dosa pangalusan nami Tuhan asa tarjalo hami akka pasu-pasu na sunggudangi jala tarjalo hami akka alus ni tangyang nami di hari halehetan na puji upasang apa mi ho Tuhan ola mga asaw guarya anakmu Kristus Yesus si palue maulay ati matuhan diho amen. Mari kita nomor 404 ayat 1 2. Asini roha madihamu dohot dame sian debata amatai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Urian kinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus turpuk jamita dihita di pertangengata bodarion Yenet sian natar surat di buku Lukas bidu 14 mamuka mai sian ayat 12 sahat rodi 14 ujahama di bagasan hata Indonesia. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu,
atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita, berbagi dengan orang yang tepat. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, adalah wajar dan lumrah ketika kita menyelenggarakan sebuah pesta atau sebuah perjamuan, kita memperhitungkan orang-orang hebat, orang-orang besar, atau orang-orang yang berpengaruh untuk kita undang supaya mereka dapat hadir di tengah-tengah pesta kita. Mengapa demikian? Sebab hal tersebut berpengaruh bagi kita. Ketika orang-orang penting, orang-orang berpengaruh atau hebat datang ke pesta atau perjamuan yang kita laksanakan, maka sedikit banyak itu akan menaikkan gengsi dan martabat kita. Paling tidak tamu-tamu yang lain yang hadir di pesta kita akan melihat siapa kita, dan tanpa kita sadari, itu semua termasuk bagian dari pencitraan diri, supaya orang-orang mengenal siapa kita dan memperhitungkan kita. Hal ini lazim kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di komunitas Batak, molomasa arisan manang perpunguan ni marga, somalla saitar paima dohita tua kahalak nasangap manang nabora manang namarpangkat. Kenapa? Sebab kita anggap kehadiran mereka begitu penting di tengah-tengah rumah kita, untuk mengangkat derajat kita, mengangkat pamor kita, dan menaikkan gengsi kita. Alengka kajol mana meti toy mak rohana madisi. Molosorodo pe hula-hulai ala hola karyawan doi pabrik goi toy mak masuk mahita tabulai mak. Alai nang pe boru imana nang pe bere alamar pangkat, dia harus diperhitungkan. Dia harus datang ke tengah-tengah pesta atau perjamuan kita. Dan inilah yang hendak ditegur oleh Yesus kepada kita melalui nats ini. Dikatakan tadi, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Seolah-olah Yesus hendak menentang kita mengundang sahabat-sahabat atau orang-orang penting di sekeliling kita. Yesus tidak berkata itu semua tidak perlu, tetapi bukan itu yang prioritas. Dan memang seringkali pola pikir kita terbalik-balik.
apalagi di hita halak Batak, molo namora belga-belga tu pakta, molo marpesta imanam. HP molo napogos do manak somar diha-diha atau emak ngabui nasai. Tuhan hendak mengarahkan kita dan menuntun kita kepada sebuah pemahaman agar kita tidak berbuat pamrih dalam kehidupan ini. Agar perjuangan kita bukan tentang diri kita, bukan tentang penilaian orang siapa kita. Sebab ketentuan yang berlaku di dalam kehidupan ini, siapa teman kita, itulah cerminan diri kita. Secara langsung atau tidak, teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita, pergaulan kita menunjukkan kualitas kita yang sebenarnya, walaupun mungkin kita tidak sama seperti mereka. Bulak kapanakko dodongan iba pe itu kala do panakko. Mulak kasih jahat dodongan iba pe dia tonggo gak bisa robang. Karena memang itulah yang terjadi dalam kehidupan. Orang baik akan berkumpul dengan orang baik dan orang jahat akan berkumpul dengan orang jahat. Tetapi lewat firman Tuhan ini, kita dituntun untuk mau berbagi dengan orang yang tepat. Jangan melihat seseorang karena pangkatnya, karena kemewahannya, atau karena kedekatan kita. Tetapi marilah kita mau peduli, mau berbagi, mau memberi diri, memberi bantuan, memberi pertolongan juga kepada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin hidupnya tidak jauh lebih baik dari kita. Mengapa? Ini yang menjadi pesan bagi kita. Pertama, dengan berbagi kepada orang-orang lemah, orang-orang yang tidak diperhitungkan, secara otomatis itu akan mengasah empati dan rasa kepedulian kita. Mengasah empati dan kepedulian kita. Mengapa hal ini dapat mengasah empati dan kepedulian kita? Sebab ketika kita memberi perhatian kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak masuk hitungan, maka dengan sendirinya kita akan berhenti memikirkan tentang diri kita. Dan ini juga berkaitan dengan nats khotbah kita di minggu yang lalu. Ketika pengkhotbah mengatakan, aku akan mengumpulkan, aku membangun, aku memiliki ini, aku mengusahakan ini, aku membangun ini. Segala sesuatu tentang dirinya. Kita tidak akan pernah mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain ketika kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Empati dan kepedulian itu akan tumbuh ketika kita mulai berhenti berpikir tentang diri kita sendiri. Sebab sejak awal Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya dan juga manusia berpasang-pasangan supaya terjadi keseimbangan, supaya saling melengkapi. Dan Tuhan juga menetapkan tahun Yobel dan tahun Sabat, tahun pemulihan. Tanah tidak boleh tetap berproduksi, tetapi tanah harus diberi kesempatan untuk melakukan proses recovery. Kita juga manusia membutuhkan Sabat dalam kehidupan kita supaya kita tidak menghabiskan waktu kita untuk bekerja, mengumpulkan, tetapi juga untuk memulihkan diri. Dengan menumbuhkan kepedulian dan mengasah empati kita, maka perlahan-lahan rasa ego kita,
kata aku itu akan bisa kita hilangkan dari kehidupan kita. Ketika orang-orang senantiasa berpikir dan berkata tentang aku atau tentang dirinya, dia tidak akan pernah peduli dengan orang lain. Apakah itu masukan, apakah itu saran, apakah itu kritik yang membangun dirinya, ia tidak peduli, sebab baginya dirinya sudah begitu hebat dan begitu istimewa. Dan ini adalah awal dari kejatuhan dan keruntuhan kita. Sebab sama seperti yang tadi saya setarakan, hidup ini butuh keseimbangan, hidup ini butuh penyeimbangan. Sama seperti sebuah kendaraan. Sehebat apapun kendaraan, supir memegang peranan penting. Pengemudi yang baik bukan hanya pengemudi yang tahu menginjak rem atau hanya tahu menginjak gas, tetapi ia harus mampu berakselerasi, memadukan antara kopling, antara gas, antara rem. Kita membutuhkan orang lain, terutama orang-orang kecil, orang-orang lemah, dan orang-orang yang termarginalkan untuk mengasah empati dan kepedulian kita. Orang yang masih sibuk berkutat tentang dirinya sendiri akan senantiasa beranggapan bahwa orang lain itu tidak perlu diperhitungkan. Dan ia merasa dirinya yang paling benar, paling baik, paling suci, paling hebat di bawah kolong langit ini. Rupani adong halak na imang liasaran. Ongonom mapikir ako, paso may si, dangyat tu si hoin na. Beri mga tusi pedangi loasi bahkan. So nang wedok dope hatana, alay, dangyat tu si hoi. Dia merasa dirinya begitu istimewa, dia merasa dirinya begitu hebat, dia merasa bahwa dirinya sudah begitu lengkap. Dan orang-orang seperti ini rentan terhadap kejatuhan dan kehancuran. Jangan pernah menganggap diri kita terlalu istimewa dan terlalu hebat. Dan seringkali memang dalam kehidupan ini kita senantiasa memperhitungkan hal-hal besar, peran besar, tetapi kita lupa hal-hal kecil juga seringkali berperan. Ban mobil itu besar tetapi tanpa baut yang mengikat, itu tidak ada artinya. Kita senang dengan peran-peran besar. Kita senang didaulat menjadi ketua panitia pembangunan rumah sakit. Tetapi kita lupa peran seorang petugas kebersihan juga begitu besar. Jangan pernah sepele dan jangan pernah menganggap remeh hal-hal kecil dan sederhana, sebab orang seringkali jatuh karena hal-hal kecil dan sederhana. Dan orang-orang yang mungkin tidak kita perhitungkan dalam kehidupan kita, justru ke depannya dia kita butuhkan. Untuk itu kita harus mau mengalihkan pikiran kita dari tentang aku menjadi tentang kita. Bukan lagi mengutamakan kata aku, tetapi juga kata kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berbagi dengan orang yang tepat, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak masuk hitungan. Sebab hidup yang sungguh berarti adalah hidup yang memberikan keuntungan, bukan mengambil keuntungan. Hidup kita sungguh berarti jika kita memberikan keuntungan, bukan hanya mengambil keuntungan. Apakah orang-orang di sekitar kita merasa beruntung dengan kehadiran kita? Apakah tempat kita bekerja merasa beruntung kita ada, sekalipun mungkin pangkat kita kecil dan rendah?
orang yang selalu berpikir tentang keuntungan bagi dirinya. Dia tidak akan pernah berpikir apa kontribusi yang saya harus berikan. Hidupnya tanpa arah, hidupnya tanpa makna. Yang penting dapat gaji, bonus. Dia tidak menikmati pekerjaannya. Dia tidak menikmati perannya. Dia hanya mengeluh dan mengeluh. Gaji saya sedikit, saya diperlakukan seperti ini. Saya dizolimi dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah ibu bapak saudara yang terkasih. Hidup yang sungguh bermakna adalah hidup yang menjadi keuntungan bagi orang lain. Bukan sekedar mengambil keuntungan. Sebab itu mari kita laksanakan evaluasi dalam diri kita sendiri. Dengan peran dan posisi yang kita duduki atau kita pegang sekarang ini. Jabatan yang kita emban, apakah orang-orang terberkati dengan kehadiran kita? Apakah perusahaan tempat kita bekerja merasa beruntung memiliki kita? So tunggu gue biholab bak kita di sini. Sebagai pelayan, kami juga harus berani melakukan evaluasi. Jangan-jangan hadir kami hanya untuk mencari keuntungan, bukan memberikan keuntungan, bukan memberikan kelegaan, bukan menghadirkan solusi, bukan membawa kesembuhan. Hidup yang bermakna bukan soal seberapa banyak yang kita dapat peroleh, seberapa banyak yang kita miliki, siapa orang-orang hebat yang kita kenal, tetapi apakah orang-orang sungguh merasa beruntung mengenal diri kita? Apakah orang merasa sembuh, merasa yakin dengan pilihannya, atau dia semakin teguh dalam pendiriannya ketika berhadapan dengan kita? Rupani aukias sahidna, songon na cici otik si majujungna, sakit kepala sedikit, curhat ke kita, bukannya malah jadi sembuh. Olah sidung curhat dot tita, dakolan hulu nabi hacid, dot tukul lamanobo. Ini hidup orang yang tidak memberi keuntungan. Ada orang-orang yang butuh peneguhan. Dia bimbang dengan keputusannya. Dia berbicara dengan kita, ia berbagi, ia sharing, ia bercerita, tetapi bukan mendapat solusi. Malah agak bilang tok dulu kumak katai dohotoinna. Jika firman Tuhan mengatakan apabila engkau mengadakan perjamuan, sukacita, pesta besar, bukan hanya sekedar pestanya, tetapi euforianya, semangatnya, kebersamaannya, agar setiap orang yang hadir dan diundang dalam pesta tersebut merasa sukacita, merasa turut ambil bagian, merasa ikut berperan. Ada yang gua halak batak nagudangan nuang merpesta, ikut torok dudangan nasa gudak tupain na kan? Ada yang gue cibinongon akan nabur judu sudah dangi, boy do berengos siap perdopakan na. Orang-orang baik semua kan? Gak ada di sini yang seperti itu ya. Maksudnya gak ada yang mau ngaku ya. Mari ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, evaluasi diri, apakah kita sungguh menghadirkan keuntungan? Benang gotok kita mengomong halak rugi. Orang beruntung memiliki kita, orang beruntung mengenal kita. Sebagai pelayan, saya harus meyakinkan diri saya bahwa gereja ini merasa beruntung saya melayani di sini. Sebagai seorang gembala, saya harus meyakinkan diri saya dan jemaat saya bahwa jemaat beruntung memiliki pelayan yang seperti saya. Dan itu tidak mudah. Kedagingannya masih tebal, masih sulit. Kadang-kadang kita masih memikirkan soal keuntungan, soal prestise, soal gengsi.
Tetapi itulah tujuan kehidupan kita yang ditetapkan oleh Tuhan. Supaya kita menjadi berkat. Supaya kita tidak membuat orang rugi, tetapi membuat orang beruntung atau memperoleh keuntungan. Dan ini misi gereja juga. Bukan hanya mengumpulkan cekoki dengan khotbah dan beragam pengajaran selesai pulangkan. Tetapi bagaimana supaya setiap jemaat, bagaimana supaya setiap kita juga dipanggil menjadi pemberita firman, memberitakan kabar sukacita, kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kita, supaya ia bisa memperoleh kesembuhan, supaya ia semakin terarah hidupnya, semakin pasti menjalani dan menapaki hari-hari dalam kehidupannya, bukan makin tersesat, supaya ia merasakan sukacita dan kegembiraan, optimismenya dibangkitkan dan terbangun. Jangan-jangan ketika berhadapan dengan kita yang semula optimismenya atau semangatnya 70, ketemu dengan kita malahan jadi ke titik 0. Hidup yang sungguh bermakna bukan mengambil keuntungan, tetapi memberikan keuntungan, memberikan sukacita. Itu sebabnya dikatakan, jika engkau mengadakan perjamuan, pesta, sukacita, kegembiraan, dan kebersamaan. Dan yang ketiga yang firman Tuhan hendak ajarkan kepada kita, ketika kita berbagi dengan orang yang tepat, dengan orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan, dan tidak masuk hitungan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Berkat bukan soal materi, tetapi penyertaan hidup. Sama seperti bagian yang tadi saya sudah singgung. Mungkin yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita adalah kekuatan yang ia miliki. Bisa jadi kita sepele memandang dia, tetapi satu waktu boleh jadi ia amat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyertai hidup orang-orang yang mau berbagi, berempati, memiliki kepekaan, memiliki kepedulian dengan sesamanya. Tuhan akan menuntun ia dalam jalannya. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata. Tuhan akan senantiasa mencukupkan dirinya. Dan ini yang disinggung di dalam kitab Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang-orang benar, berbahagialah orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak duduk sekumpulan dengan para pencemooh, tidak duduk sekumpulan dengan para penjahat, yang kesenangannya adalah Taurat dan firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Ia akan senantiasa berbuah segar. Sekalipun musim paceklik, Tuhan akan tetap memelihara hidupnya. Sekalipun ia berhadapan dengan beragam persoalan dalam kehidupan, Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepadanya lewat orang-orang yang mungkin ia tidak pernah perhitungkan. Sebab itu jangan pernah memandang muka. Jangan hanya fokus kepada hal-hal besar, spektakuler dan besar, tetapi berilah juga perhatian bagi orang-orang lemah, orang-orang kecil. Sebab boleh jadi nantinya bantuannya, pertolongannya begitu kita butuhkan. Dan itu juga yang dikatakan oleh Tuhan bagi kita lewat pembacaan firman Tuhan.
Ketika kita mengundang orang-orang hebat, ketika kita bersuka cita dengan orang-orang yang berkecukupan hanya untuk menaikkan gengsi dan ego kita, maka ganjaran atau balasan yang akan kita dapatkan sama atau setimpal. Dia akan mengundang kita ke pesta sukacitanya. Dan itu adalah upah. Tetapi upah yang lebih besar, pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Percayalah, kebaikan itu tidak akan berhenti hanya pada era kita. Kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang kita tabur mungkin akan mengalir juga sampai kepada keturunan-keturunan kita, anak cucu kita. Dan itulah janji Tuhan. Maka, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengubah sudut pandang kita. Melatih kepedulian kita dan mengasah empati kita. Agar kita berhenti memikirkan tentang diri kita. Menjadikan hidup kita membawa keuntungan bagi orang lain. Bukan mau mengambil keuntungan. Dan pada waktunya Tuhan akan memelihara. Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan menolong kita dengan caranya. Sama seperti Elia di Nats, khotbah pertanyaan kita pada minggu yang lalu. Tuhan memeliharanya dengan beragam cara. Tuhan menunjukkan kuasanya lewat hal-hal besar dan spektakuler, tapi juga Tuhan menunjukkan pemeliharaannya lewat hal-hal kecil. Tuhan menunjukkan kuasa dan penyertanya kepada bangsa Israel berjalan 40 tahun lamanya, tetapi mereka tetap bisa survive. Mereka bisa kuat bertahan dalam kehidupan ini, sebab Tuhan berpihak kepada orang-orang yang benar. Tuhan berpihak kepada orang-orang yang menjadikan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur Tuhan untuk sapaan sabda-Mu. Firman-Mu kiranya menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kami menjalani hari-hari dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan agar tidak lagi hanya memikirkan diri kami sendiri, keuntungan kami sendiri, agar kami berhenti memikirkan bagaimana cara kami menaikkan status sosial kami, menaikkan pengaruh kami, tetapi tolong kami Tuhan, menjadikan hidup kami menjadi sungguh-sungguh bermakna dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebab dengan demikian, maka kehidupan kami sungguh berarti. Dan dengan demikian, hidup kami memiliki pengaruh. Apa gunanya Tuhan kami memiliki segala sesuatu hal dalam kehidupan kami? Kami memiliki banyak relasi, koneksi, orang-orang hebat, terkenal dan besar. Kami memiliki segala sesuatunya, tetapi kami tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan kami. Sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau menguatkan, menolong dan menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu. Agar kami sungguh-sungguh mau memikirkan ulang, merombak ulang pemikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh mau menjadi berkat bagi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang lemah, orang-orang tak berdaya, agar tercipta keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan ini. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu melampaui segala kuasa apa di atas bumi ini. Sekalipun kami berhadapan dengan beragam kesulitan untuk mewujud nyatakannya itu, kami harus melawan ego kami, nafsu diri kami. Tetapi tidak ada hal yang sia-sia jika kami beserta Tuhan. Maka untuk itu Tuhan, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami, agar Tuhan yang menuntun dan mengarahkan kami berjalan sesuai dengan jalan-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede hita laos di somma tapasahat piliata edeta sia buku ede nomor 716
ayat sada dohot ayat tolu. Di namamu Santo Kolua, Gogona marsakale, Moang sinon dan tuna holomi, Asamar gogo muse, Bahen mahu, Porhiteanu, Pasu pasu, Ulana dengan Tuhan Songon binay na Tuhan, ingot pilut na galing, gabi parholong mahon, bahin maahu, porhiteanu, pasu pasu, Ale Tuhanku, patu pamaan, bain pasu pasu, tudongan sude. Patangyak kom mapiliata, ali de bata amanami na di banwa gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na nilihon mitu kami pilihan nami tuho, say jalo may gabiwap na hutjus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo dito nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalamu tadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir kami madok maulyate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita martangiang ditangiak katopatay. Alia manami na di banwa gijang. Sa pinorbadia magwarmo, sa Roma harajanmo, si sao malo maniruham ti banwa tongos songo di banwa ginjang, lehom matuhami sa derongon hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na berdosa tuhami, unang hami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay horo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodia sangapon sa leleng nileleng na. Amen. Say di dongani asi ni rohan ni Tuhata Jesus Kristus. Do tolong ni rohan ni bata amang. Dohot para sauran nito di parbadia mahamu sa luhut na. Oras marita sa luhut.